Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Arif, Andi Muhammad Batara Hasmir, Andi Muhammad Rafli, dan Muhammad Arif Novian. Di sini kami akan membahas tentang analisis dan evaluasi rancangan perangkat lunak. Pokok materi yang pertama atribut kualitas. Kedua, analisis kualitas dan teknik evaluasi. Ketiga, ukuran. Keempat, notasi desain perangkat lunak. Kelima, deskripsi struktural atau tampilan statik. Keenam, deskripsi perilaku atau tampilan dinamis. Materi pertama yang akan kami bahas itu tentang atribut kualitas, di mana berbagai atribut biasanya dianggap penting untuk mendapatkan rancangan perangkat lunak. Di antaranya adalah maintainability, portability, testability, correctness, provenance, termasuk fitness of purpose. Atribut kualitas deskriptabel pada saat runtime. Performance, security, availability, functionality, usability. Ketiga, atribut kualitas yang tidak deskriptabel pada saat runtime. Modifiability, portability, reusability, integrability, testability. Keempat, atribut kualitas yang berhubungan dengan kualitas interaksi struktur, konseptual arsitektur, coreness, completeness, buildability. Teknik evaluasi dan analisis kualitas. Berbagai alat dan teknik yang dapat membantu memastikan kualitas rancangan perangkat lunak. Tinjauan rancangan perangkat lunak yaitu informal atau semi-formal, sering berbasis kelompok. Teknik-teknik untuk memverifikasi dan memastikan kualitas artefak perancangan. Contohnya tinjauan arsitektur, tinjauan rancangan, dan inspeksi. Teknik berbasis skenario, pelacakan kebutuhan. Analisis statik. Analisis statik formal atau semi-formal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu rancangan, simulasi dan prototyping. Teknik dinamis untuk mengevaluasi suatu rancangan, contohnya kinerja simulasi atau kelayakan prototipe. Materi selanjutnya, pengukuran. Pengukuran dapat digunakan untuk menilai atau memperkirakan secara kuantitatif berbagai aspek ukuran, struktur, atau kualitas rancangan perangkat lunak. Pengukuran berikut ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama, pengukuran rancangan function oriented atau struktur. Struktur rancangan sebagai besar didapatkan melalui komposisi fungsional, biasanya direpresentasikan sebagai bagian struktur pada berbagai pengukuran yang dapat dihitung. Pengukuran rancangan presentasi objek, struktur rancangan keseluruhan yang sering mempresentasikan sebagai diagram kelas pada berbagai pengukuran yang dapat dihitung. Materi selanjutnya, notasi perancangan perangkat lunak. Notasi khusus digunakan terutama dalam rancangan arsitektur dan rancangan terperinci. Deskripsi struktural, tampilan statik. Notasi khusus digunakan terutama dalam rancangan arsitektur dan rancangan terperinci. Notasi berikut ini sebagai besar grafis menjelaskan dan mempresentasikan aspek struktural dan rancangan perangkat lunak. Arsitektur deskripsional layout
atau ALDS, yaitu tekstual, terkadang formal. Bahasa digunakan untuk menjelaskan arsitektur perangkat lunak dalam hal komponen dan konektor. Kedua, diagram objek dan kelas digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan kelas atau dan objek dan hubungannya. Diagram komponen, yaitu digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan komponen dari sebuah sistem yang cocok dan menyediakan realitis sekumpulan interface dan hubungan. Kelas Responsibility Collaboration Card atau CRSCS digunakan untuk menunjukkan komponen kelas, tanggung jawab, nama komponen yang berkolaborasi. Deployment diagram digunakan untuk merepresentasikan sekumpulan domains atau fisik dan hubungannya, dan demikian juga pada aspek sistem. Entity Relation Diagram atau ERD digunakan untuk merepresentasikan model konseptual dari data yang tersimpan dalam sistem informasi. Interface Description Logan. Bahasa programming language digunakan untuk mendefinisikan interface dan komponen perangkat lunak. Diagram struktur Jackson digunakan untuk menjelaskan struktur data dalam hal urutan, pemilihan, dan interaksi. Bagan struktur digunakan untuk menjelaskan struktur panggilan program. Deskripsi perilaku tampilan dinamis. Notasi dan bahasa. Beberapa grafis dan tekstur berikut digunakan untuk menjelaskan kelakuan dinamis dari perangkat lunak. Activity diagrams digunakan untuk menunjukkan kendali aliran dan aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain. 2. Collaboration diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi yang timbul di antara kelompok objek, di mana penekannya pada objek linknya. Ketiga, data flow diagram digunakan untuk menunjukkan data sekumpulan proses. Diagram dan tabel keputusan digunakan untuk merepresentasikan kombinasi kompleks dari kondisi dan tindakan. Flowers dan struktural flowers digunakan untuk merepresentasikan aliran kendali dan tindakan yang berhubungan yang akan dilakukan. Sequence diagrams digunakan untuk menunjukkan interaksi di antara sekelompok objek dengan penekanan pada urutan waktu pesan. Static transition dan static card diagram digunakan untuk menunjukkan aliran kendali dari static ke static dalam sebuah static machine. Selanjutnya, bahasa spesifikasi formal. Bahasa tekstur yang digunakan notasi dari mematikan. Contohologi set sequence untuk mendefinisikan kelakuan dan interaksi komponen perangkat lunak secara abstrak dan detaility. Pseudex dan program design language. Bahasa struktural programming language digunakan untuk menjelaskan secara umum pada tahap rancangan terinci kelakuan prosedur dan metode. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang kami bawakan tentang analisis dan perancangan perangkat lunak. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih.